teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Azizah, kelas 1B, Prodi PBSI dengan NIM 12510300075. Halo teman-teman, nama saya Nurdati Sakinah, kelas 1B, Prodi PBSI dengan NIM belakang 58. Kami akan mempresentasikan Karya tulis ilmiah yang berjudul berbahasa sebagai tolak ukur kecerdasan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai presentasi kita kali ini pada channel kita. Presentasi kali ini berjudul berbahasa sebagai tolak ukur kecerdasan. Baik teman-teman sekalian, alasan kita mengambil judul berbahasa sebagai tolak ukur kecerdasan adalah karena dari kasus atau banyaknya hal-hal yang berada di dunia ini, terkadang dalam berbicaranya seorang atau dalam kecakapannya seorang berbahasa itu sangat terlihat jelas bukan bukti atau tolak ukur kecerdasan seseorang dari hanya seseorang tersebut berbahasa saja teman-teman. Jadi saya Nadia Azizah dan saya Nurdati Sakinah mengambil judul ini untuk menelusuri apakah betul kecerdasan bisa dilihat dari seorang berbahasa. Oke. Baik teman-teman sekalian, pertama-tama kita mulai dengan pengertian berbahasa. Pengertian bahasa merupakan alat utama manusia untuk berpikir dan berkomunikasi. Melalui berbahasa, seseorang dapat memahami informasi, mengolahnya, lalu menyampaikan kembali dalam bentuk ide atau gagasan. Oleh karena itu, gagasan atau kecerdasan seseorang dapat terlihat dari bagaimana ia menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa disimpulkan teman-teman sekalian, kecerdasan seseorang bisa diambil atau disimpulkan dari bagaimana seseorang tersebut berbahasa. Seperti itu teman-teman. Semakin baik kemampuan berbahasanya, maka semakin baik pula kualitas berpikirnya. Seperti itu teman-teman. Lanjut, yang kedua. Selanjutnya, terdapat bentuk-bentuk bahasa yang digunakan manusia. Yang pertama adalah bahasa lisan, yaitu kemampuan berbicara dalam diskusi, percakapan, maupun presentasi. Kedua, bahasa tulisan, seperti menulis esai, laporan, atau menulis suatu pesan dalam bentuk tulisan. Ketiga, berbahasa nonverbal yang mencakup ekspresi wajah, gestur tubuh, yang mencakup ekspresi dan intonasi dalam suara teman-teman sekalian. Yang ketiga, bentuk bahasa ini saling melengkapi dalam proses komunikasi. Seperti itu teman-teman sekalian. Lanjut, yang ketiga. Kemudian kita masuk pada indikator kecerdasan berbahasa. Seseorang dikatakan memiliki kecerdasan berbahasa yang baik apabila seseorang tersebut mampu memilih kata dengan baik. Jadi ketika seseorang bisa memilih kata dan berbahasa dengan baik, maka kecerdasan seseorang tersebut bisa ditentukan atau dinilai dari bagaimana cara dia berbahasa teman-teman sekalian. Seperti dari lalu berbahasa yang terbaik pula bisa caranya itu dengan ciri-cirinya itu dengan seseorang tersebut memilih kata yang tepat, menyusun kalimat secara runtut dan logis, serta menyampaikan ide dengan jelas. Selain itu, kemampuan memahami informasi dengan cepat dan menggunakan bahasa sesuai konteks juga menjadi indikator yang penting teman-teman sekalian. Baik, lanjut.
Oke, nextnya adalah hubungan antara bahasa dan kecerdasan. Bahasa berperan besar dalam membantu proses berpikir. Semakin baik kemampuan bahasa seseorang, maka semakin kompleks pula cara berpikirnya. Hal ini berpengaruh pada kemampuan analisis, penalaran, serta pemecahan masalah dalam berbagai situasi. Selanjutnya, dapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan bahasa. Beberapa di antaranya adalah lingkungan, keluarga dan sosial, tingkat pendidikan, kebiasaan membaca, pengalaman berkomunikasi, serta pengaruh budaya dan media. Faktor ini sangat berperan dalam membentuk kemampuan berbahasa seseorang sejak dini. Terakhir, kita membahas peran dan bahasa dalam kehidupan. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi utama, sarana pengembangan intelektual, serta media yang mengekspresikan gagasan dan emosi. Selain itu, kemampuan berbahasa yang baik juga mendukung keberhasilan seseorang, baik dalam bidang akademik maupun kehidupan sosial. Sebagai kesimpulan, kemampuan berbahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga menjadi cerminan kecerdasan seseorang dalam berpikir, memahami, menyampaikan ide, dan menyampaikan gagasan-gagasan yang telah terpikirkan sebelumnya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu. Ini tuh